maka masing-masing akan diberikan menurut niatnya. Maka orang yang niatnya itu dunia, niscaya ia diberikan dari dunia, dan dikurangkan dari akhiratnya beberapa kali lipat, dan dicerai-beraikan cita-citanya, dan dibanyakkan kesibukannya dengan kelobaan dan kegemaran kepada dunia. Dan orang yang niatnya akhirat, niscaya ia dianugerahkan dari mata hati, basirah, hikmah dan kecerdikan, dan dibukakan baginya ingatan dan pengertian menurut kadar niatnya, dan dikumpulkan baginya cita-cita. Berdoa baginya para malaikat, dan para malaikat itu meminta ampunan dosa baginya. Adapun pandangan tentang bermusafirkah yang lebih utama atau menetap di tempat sendiri, maka menyerupailah yang demikian dengan pandangan tentang manakah yang lebih utama, mengasingkan diri, uzlah, atau bercampur baur, muhalatah. Dan kami telah menyebutkan jalannya pada kitab Al-Uzlah. Maka hendaklah dipahami ini dari yang tersebut itu. Sesungguhnya perjalanan jauh itu adalah semacam percampur bauran dengan manusia, serta tambahan keletihan dan kesukaran, yang mencerai-beraikan cita-cita, dan menghancur lumatkan hati pada kebanyakan orang. Dan yang lebih utama mengenai ini, ialah apa yang lebih menolong kepada agama. Dan kesudahan buah agama di dunia ini, ialah menghasilkan pengenalan ma'rifah Allah Ta'ala, dan menghasilkan kejinakan hati dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kejinakan hati itu berhasil dengan berkekalan zikir, dan ma'rifah itu berhasil dengan berkekalan fikir. Orang yang tiada mempelajari jalan fikir dan zikir, niscaya tiada dapat bertekun pada keduanya. Dan safar, bermusafir itu, ialah penolong kepada mempelajarinya pada langkah permulaan. Dan menetap di tempat sendiri, ialah penolong kepada mengamalkan ilmu itu pada langkah penghabisan. Adapun mengembara di bumi terus-menerus, adalah setengah daripada yang mengacaukan hati. Kecuali bagi orang-orang kuat, karena seorang musafir itu dan hartanya, berada pada kekacauan, kecuali apa yang dipelihara Allah. Maka senantiasalah seorang musafir itu, berkebimbangan hati. Sekali, dengan ketakutan terhadap dirinya sendiri dan hartanya. Sekali, dengan sebab berpisah dengan apa yang dijinakkan hatinya dan dibiasakannya pada tempatnya sendiri. Jikalau tidak ada harta yang ditakuti hilangnya, maka seorang musafir itu tiada terlepaslah dari sifat kelobaan dan perhatian kepada orang lain. Sekali, lemahlah hatinya disebabkan kemiskinan. Sekali, kuatlah dengan kokohnya sebab-sebab kelobaan. Kemudian, pekerjaannya dengan turun naik, mengganggu semua hal ihwalnya. Dari itu, maka tiada seyokialah seorang murid orang yang mencari jalan akhirat itu bermusafir, selain pada menuntut ilmu, atau melihat wajah syekh guru, yang akan diikuti jejaknya, dan diperoleh faedah kegemaran pada kebajikan dengan melihat wajahnya. Karena sesungguhnya, orang yang bekerja dengan dirinya, dengan terus-menerus zikir dalam hati, memperoleh basirah, mata hati padanya dan terbuka baginya jalan fikiran atau amalan, maka menetap di tempatnya sendiri adalah lebih utama baginya. Hanya, kebanyakan kaum sufi masa ini, tatkala batinnya kosong dari fikiran-fikiran dan amalan-amalan yang halus dan tiada berhasil baginya kejinakan hati dengan Allah Ta'ala dan dengan zikir kepadanya kepada hilwah dan mereka itu orang-orang penganggur, tiada berusaha dan bekerja, mereka telah menyukai pengangguran. Mereka merasa berat bekerja, merasa sukar menempuh jalan usaha, merasa lebih enak meminta-minta dan meminta pertolongan pada orang. Merasa lebih baik tinggal di langgar-langgar yang dibangun untuk mereka di desa-desa. Mereka menggunakan tenaga-tenaga pelayan tanpa upah, di mana pelayan-pelayan itu bangun menegakkan penghikmatan bagi kaum sufi. Mereka memandang ringan akal pikiran dan agama pelayan-pelayan itu, di mana maksud mereka dengan menggunakan tenaga pelayan tadi, tidak lain melainkan ria, memperlihatkan kepada orang, sumah didengar orang, berkembang suara di antara orang banyak dan memungut harta dengan jalan meminta, beralasan dengan banyak pengikut.
Maka mereka dilanggar-langgar itu sebenarnya tiada mempunyai wewenang yang ditaati, pengajaran yang bermanfaat bagi murid-muridnya dan pencegahan yang memaksa mereka dari hal yang tiada layak. Mereka memakai pakaian yang berlapis-lapis, membuat tempat-tempat yang menghiburkan di pondok-pondok. Kadang-kadang mereka menghafal kata-kata yang terhias, berasal daripada orang-orang yang berbuat munkar. Lalu mereka memandang kepada dirinya sendiri dan telah menyerupai dengan kaum sufi pada pakaian, pengembaraan, kata-kata dan tutur ibarat pada sopan santun yang zahir dari perjalanan hidup mereka. Maka mereka menyangka dirinya baik. Mereka mengira berbuat perbuatan yang baik. Dan meyakini bahwa tiap-tiap yang hitam itu biji tamar. Menyangka bahwa perkongsian pada zahir itu, mengharuskan memperoleh pembahagian pada batin. Amat jauhlah yang demikian. Alangkah tebalnya kebodohan orang yang tidak dapat membedakan antara lemak dan bengkak. Maka mereka itu adalah orang-orang yang dimarahi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memarahi pemuda yang kosong waktunya dari pekerjaan. Dan tiada membawa mereka kepada mengembara, selain oleh kemudahan dan kekosongan waktu dari pekerjaan. Kecuali orang yang bermusafir untuk haji atau umrah, dengan tidak ria dan sumah. Atau bermusafir untuk melihat wajah syekh, yang akan diikuti tentang ilmunya dan perjalanan hidupnya. Telah sunyilah negeri sekarang dari yang demikian. Urusan-urusan keagamaan semuanya telah rusak dan lemah, selain tasawuf. Tasawuf itu telah tersapu secara keseluruhan dan telah salah. Karena ilmu pengetahuan itu tidak terbenam. Orang yang berilmu alim, walaupun ia orang berilmu yang jahat, ulama su, maka sesungguhnya kerusakannya adalah pada tindak tanduknya. Tidak pada ilmu pengetahuannya. Maka ia tetap sebagai seorang yang berilmu orang alim, yang tiada berbuat menurut ilmunya. Amalan itu lain dari ilmu. Adapun tasawuf, ialah ibarat dari menjuruskan hati kepada Allah Ta'ala, dan memandang hina selain Allah. Hasilnya kembali kepada amalan hati dan anggota badan. Manakala telah rusak amal perbuatan, niscaya hilanglah pokok. Dan pada perjalanan jauh orang-orang sufi itu, ada pandangan bagi ulama-ulama fikih, di mana perjalanan itu meletihkan diri, tanpa faedah. Kadang-kadang dikatakan, bahwa perjalanan orang-orang tasawuf itu dilarang. Tetapi yang betul pada kami, ialah bahwa menghukumkannya dengan, dibolehkan, ibahah. Bahwa kesenangan yang diperoleh mereka, ialah memperoleh kelegaan dari bencana, menganggur, dengan menyaksikan berbagai negeri. Dan kesenangan ini walaupun dia itu buruk, maka jiwa orang-orang yang bergerak untuk kesenangan ini juga buruk. Dan tiada mengapa melelahkan hewan buruk, untuk kesenangan buruk yang layak dan yang kembali kepadanya. Maka ia memperoleh kesakitan dan kelezatan. Dan fatwa itu menghendaki penghancuran orang awam, pada pekerjaan-pekerjaan mubah, yang tak ada manfaat dan melarat padanya. Maka orang-orang yang mengembara dalam hal yang tidak penting, pada agama dan dunia, tetapi untuk kesenangan semata-mata di dalam negeri-negeri yang dikunjungi, adalah seperti binatang ternak yang pulang pergi di padang Sahara. Maka tiada mengapalah pengembaraan mereka itu, selama mereka mencegah kejahatannya pada manusia. Dan tidak meragukan orang banyak tentang tingkah lakunya. Sesungguhnya kemaksiatan mereka, ialah pada meragukan itu dan meminta-minta atas nama tasawuf. Dan memakan harta wakaf yang diwakafkan kepada orang sufi. Karena yang dimaksudkan dengan orang sufi ialah, orang solih, adil, jujur pada agamanya, serta sifat-sifat yang lain di belakang kesalihannya itu. Dan sekurang-kurang sifat keadaan mereka tadi, ialah memakan harta sultan penguasa. Dan memakan harta haram itu termasuk dosa besar. Maka tak adalah padanya lagi keadilan dan kesalihan serta memakan haram. Jikalau dapatlah digambarkan orang sufi yang fasik, niscaya dapat pula digambarkan orang sufi yang kafir dan ahli fikih yang beragama Yahudi. Dan sebagaimana ahli fikih faqih itu dimaksudkan seorang muslim tertentu, maka seorang sufi pun dimaksudkan seorang adil tertentu.
yang tidak teledor pada agamanya, di atas kadar yang menghasilkan keadilan. Begitu pula orang yang memandang kepada zahiriyah mereka dan tidak mengenal batiniyahnya dan memberikan kepada mereka itu hartanya, di atas jalan mendekatkan diri takarub kepada Allah Ta'ala, niscaya haramlah mereka itu mengambilnya. Dan adalah yang dimakan mereka itu haram. Dan yang aku maksudkan, ialah apabila yang memberi itu, di mana jikalau diketahuinya batiniyah keadaan mereka, niscaya tidaklah diberikannya. Maka mengambilkan harta dengan menzahirkan ketasawufan, tanpa bersifat dengan hakikat makna ketasawufan yang sebenarnya, adalah seperti mengambilkan harta itu, dengan menzahirkan keturunan Rasulullah atas jalan mendawakan dirinya keturunan Nabi. Dan barang siapa mendawakan dirinya keturunan Sayyidina Ali dan dia itu membohong dan ia diberikan oleh seorang muslim harta kepadanya, karena kecintaannya kepada keluarga Nabi dan jikalau yang memberi itu mengetahui bahwa yang menerima itu berdusta, niscaya tidak akan diberikannya sedikit pun, maka mengambilkan di atas cara yang demikian itu haram. Begitu pula orang sufi, dan karena inilah, orang-orang yang berhati-hati menjaga diri daripada memakan dengan nama agama. Sesungguhnya orang yang bersangatan berhati-hati untuk agamanya, senantiasalah pada batinnya hal-hal yang harus ditutup aurat, yang jikalau terbukalah bagi orang yang ingin menolongnya, niscaya lemahlah keinginan orang itu untuk menolong. Maka tidak dapat dibantah, adalah mereka itu tidak membeli sesuatu oleh mereka itu sendiri. Karena takut nanti, mereka itu dimaafkan, tidak diminta harga atau dikurangi karena keagamaan mereka. Maka jadilah mereka itu memakan disebabkan agama. Mereka itu mewakilkan kepada orang yang akan membelikan untuk mereka. Dan mereka mensyaratkan kepada orang yang diwakilkan itu, bahwa tidak menerangkan, untuk siapa dibelinya barang itu. Ya, sesungguhnya halal mengambil apa yang diberikan orang karena agama, apabila yang mengambil itu, jikalau yang memberi mengetahui batinnya, akan apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala, niscaya tidaklah yang demikian itu membawa kelemahan pendapatnya tentang orang itu. Dan orang yang berakal lagi sadar itu, mengetahui dari dirinya sendiri bahwa yang demikian itu terlarang atau soal besar. Dan orang yang tertipu yang bodoh tentang dirinya, adalah lebih layak bahwa ia bodoh tentang urusan agamanya. Maka sesungguhnya barang yang terdekat kepada bentuknya, ialah hatinya. Apabila tersembunyi kepadanya keadaan hatinya, maka bagaimanakah terbuka baginya yang lain? Orang yang mengenal akan hakikat makna ini, niscaya sudah pasti tidak akan makan, selain dari usahanya sendiri. Supaya ia terpelihara dari mara bahaya ini. Atau ia tidak akan makan, selain dari harta orang yang diketahuinya dengan pasti, bahwa jikalau terbukalah bagi orang itu batinnya yang tersembunyi, niscaya tidak mencegah yang demikian kepada orang itu untuk menolongnya. Jikalau diperlukan oleh orang yang mencari halal dan orang yang menghendaki jalan akhirat, kepada mengambil harta orang lain, maka hendaklah ditegaskannya dan dikatakannya kepada orang yang punya harta itu, sesungguhnya jikalau engkau memberikan kepadaku karena sesuatu yang engkau percaya padaku dari hal agama, maka tidaklah aku berhak yang demikian. Dan jikalau Allah Ta'ala menyingkapkan yang tertutup padaku, niscaya engkau tidak akan melihat aku dengan mata penghormatan. Bahkan engkau berkepercayaan, bahwa aku adalah makhluk yang terjahat atau dari orang-orang yang jahat. Maka jikalau diberikannya juga serta yang demikian, maka hendaklah diambilnya. Sesungguhnya kadang-kadang orang itu suka kepadanya akan keadaan yang begini, yaitu, pengakuan terhadap dirinya sendiri dengan kelemahan agama dan tidak berhaknya apa yang akan diambilnya itu. Tetapi, di sini pengicuhan bagi diri sendiri yang nyata, dan penipuan. Maka hendaklah diperhatikan, yaitu, kadang-kadang ia mengatakan yang demikian, untuk menzahirkan, bahwa ia menyerupai dengan orang-orang solih, tentang mencela dan menghinakan dirinya dan memandangnya dengan mata cacian dan hinaan. Maka adalah perkataannya itu berbentuk cacian dan hinaan,
sedang batin dan jiwanya adalah berbentuk pujian dan sanjungan. Maka berapa banyak orang yang mencela dirinya sendiri, padahal ia memujinya dengan mata celaan. Mencela diri dalam hilwah serta sendirian, adalah terpuji. Adapun mencela diri di hadapan orang banyak, maka adalah ria sebenarnya. Kecuali apabila ia membuat yang demikian, dengan cara yang mendatangkan keyakinan bagi pendengar, bahwa ia telah berbuat dosa dan mengakui dosa itu. Dan yang demikian, termasuk mungkin memahamkannya dengan pertanda-pertanda keadaan. Dan mungkin meragukannya dengan pertanda-pertanda keadaan. Dan orang yang benar, di antara ia sendiri dan Allah Ta'ala, mengetahui bahwa penipuannya akan Allah Azza wa Jalla atau penipuannya akan dirinya sendiri, adalah mustahil. Maka tiada sukar padanya menjaga diri, daripada hal-hal yang seperti demikian. Maka inilah yang merupakan perkataan tentang bermacam-macam perjalanan jauh, niat orang yang melakukan safar, orang yang bermusafir, dan keutamaan perjalanan. Pasal kedua, tentang adab orang yang bermusafir, dari permulaan keberangkatannya, sampai kepada penghabisan kembalinya. Yaitu 11 perkara. Pertama, dimulai dengan mengembalikan segala hak orang yang diambil dengan kezaliman, membayar hutang-hutang dan menyediakan perbelanjaan untuk orang yang harus dibelanjainya. Dan mengembalikan segala simpanan orang kalau ada padanya. Dan tidak diambilnya untuk perbekalan dalam perjalanan, selain yang halal dan baik. Hendaklah perbekalan itu dibawa sekedar yang dapat melapangkan kesulitan bagi teman-temannya. Ibnu Umar berkata, setengah daripada kemuliaan seseorang, ialah baik perbekalannya dalam perjalanannya. Tak boleh tidak dalam perjalanan itu, perkataan yang baik, memberikan makanan kepada orang yang menzahirkan kemuliaan budi dalam perjalanan. Sesungguhnya perjalanan itu mengeluarkan segala yang tersembunyi dalam batin. Siapa yang baik untuk menjadi teman dalam perjalanan, niscaya ia baik untuk menjadi teman di tempat sendiri tidak dalam perjalanan. Kadang-kadang baik di tempat sendiri, orang yang tidak baik dalam perjalanan. Dan karena itulah dikatakan, apabila seseorang dipujikan oleh orang-orang yang bergaul dengan dia, di tempat tinggalnya dan oleh teman-temannya dalam perjalanan, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang baiknya. Perjalanan adalah setengah dari sebab-sebab yang membosankan. Orang yang baik budi pekertinya pada waktu yang membosankan, adalah orang yang baik budi. Kalau tidak demikian, maka ketika memberi pertolongan yang bersesuaian dengan maksud, niscaya sedikitlah menampak keburukan budi. Sesungguhnya ada yang mengatakan, 3 orang tidak dicaci pada keadaan yang membosankan, yaitu, orang yang berpuasa, orang yang sakit dan orang yang bermusafir. Kesempurnaan baiknya budi orang yang bermusafir itu, ialah berbuat baik kepada pelayannya. Menolong teman dengan segala kemungkinan. Dan berbelas kasihan kepada semua orang yang berkeputusan, dengan tidak melewatinya, kecuali dengan memberi pertolongan kendaraan atau perbekalan atau berhenti karenanya. Kesempurnaan yang demikian dengan teman-teman ialah dengan bersenda gurau dan berbaik-baikan pada sebahagian waktu, tanpa ada kekejian dan kemaksiatan. Dan hendaklah yang demikian itu untuk obat kejemuan dan kesukaran perjalanan. Kedua, bahwa ia memilih teman. Maka janganlah keluar sendirian. Yang pertama teman, kemudian jalan yang akan ditempuh dalam perjalanan. Hendaklah teman itu orang yang menolongnya kepada agama. Maka teman itu yang akan mengingatkannya apabila ia lupa. Yang akan menolong dan membantunya, apabila ia ingat. Sesungguhnya manusia itu adalah menurut agama temannya. Dan orang tidak dikenal, kecuali dengan temannya. Nabi melarang bermusafir sendirian. Dan bersabda, 3 orang itu satu kumpulan. Dan bersabda pula, apabila kamu 3 orang dalam perjalanan, maka angkatlah seorang menjadi kepala. Adalah mereka para sahabat berbuat demikian dan mengatakan, inilah amir kepala kami, yang diangkat oleh Rasulullah. Hendaklah diangkat menjadi kepala yang terbaik akhlak, yang lebih belas kasihan kepada teman,
yang lebih cepat bertindak mengutamakan orang lain dan mencari persetujuan teman. Sesungguhnya diperlukan kepada kepala amir karena pendapat-pendapat itu berlainan pada menentukan tempat, jalan dan kemuslihatan perjalanan. Dan tak ada aturan, selain pada sendirian. Dan tak ada kerusakan, selain pada banyak orang. Dan sesungguhnya teraturlah urusan alam ini, karena yang mengatur semuanya adalah Esa, jikalau ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan, selain Allah, niscaya rusaklah keduanya. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 22. Manakala yang mengatur itu Esa, niscaya teraturlah urusan pengaturan. Dan apabila banyak yang mengatur, niscaya rusaklah urusan di tempat sendiri dan di perjalanan. Hanya di tempat penetapan tempat berdomisili tidaklah kosong dari kepala umum amir, seperti kepala kampung. Dan kepala khusus amir hash, seperti pemimpin rumah tangga. Adapun perjalanan, maka tidaklah tertentu padanya seorang kepala amir, melainkan dengan pengangkatan. Karena itulah, pengangkatan kepala itu wajib, supaya terkumpullah segala pendapat yang bercerai-berai. Kemudian, menjadi keharusan atas kepala, bahwa ia tidak memperhatikan, selain untuk kepentingan orang banyak. Dan menjadikan dirinya untuk penjagaan mereka, sebagaimana dinukilkan dari Abdullah Al-Maruzi, bahwa ia ditemani oleh Abu Ali Ar-Ribati. Lalu ia bertanya, bahwa engkau yang menjadi kepala atau aku? Abu Ali Ar-Ribati menjawab, engkau. Maka senantiasalah Abdullah memikul perbekalan untuk dirinya sendiri dan untuk Abu Ali di atas punggungnya. Pada suatu malam turunlah hujan. Lalu Abdullah berdiri sepanjang malam pada kepala temannya. Dan pada tangannya kain, di mana ia mencegah hujan daripada temannya itu. Setiap kali Abu Ali Ar-Ribati berkata kepadanya, "Hai Abdullah, jangan engkau berbuat demikian." Lalu Abdullah menjawab, apakah tidak engkau mengatakan, bahwa pimpinan diserahkan kepadaku? Maka janganlah engkau menetapkan sesuka hatimu atas diriku. Dan janganlah engkau menarik perkataanmu. Sehingga berkatalah Abu Ali, aku ingin bahwa aku mati dan tidak mengatakan kepada Abdullah, engkau kepala. Maka demikianlah seyokialah kepala itu. Dan Nabi bersabda, sebaik-baik teman itu 4 orang. Penentuan 4 di antara bilangan-bilangan yang lain itu, tak boleh tidak, padanya ada faedah. Dan yang membekas pada pemikiran, ialah bahwa seorang musafir itu, tidaklah terlepas dari seorang laki-laki yang memerlukan kepada pemeliharaan dan dari keperluan yang selalu diperlukannya. Jikalau mereka itu 3 orang, niscaya adalah yang mengurus keperluan kesana kemari, seorang. Maka ia kesana kemari dalam perjalanan itu, tanpa teman. Sehingga ia tidak terlepas daripada bahaya dan daripada kepicikan hati. Karena ketiadaan kejinakan hati teman. Jikalau yang kesana kemari mengurus keperluan itu 2 orang, niscaya yang menjadi penjaga bagi orang itu seorang. Maka tidak juga ia terlepas daripada bahaya dan daripada kepicikan dada sesak pikiran. Jadi, kurang daripada 4 orang, tidaklah menyempurnakan maksud. Dan di atas dari 4 orang adalah lebih. Maka mereka tiada dihimpunkan oleh suatu ikatan. Maka tiadalah terjalin di antara mereka kasih mengasihani. Karena orang kelima itu lebih daripada yang diperlukan. Dan orang yang tiada diperlukan itu, tidaklah menjurus cita-cita kepadanya. Lalu tiadalah sempurna persahabatan bersama dia. Ya, pada banyaknya teman-teman itu ada faedahnya, untuk keamanan daripada segala yang ditakuti. Tetapi 4 orang adalah lebih baik bagi persahabatan khusus. Tidak bagi persahabatan umum. Berapa banyak teman di jalan ketika banyaknya teman, yang tidak bercakap-cakap. Dan tidak bercampur baur sampai kepada akhir perjalanan. Karena tidak diperlukan kepadanya. Ketiga, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman di tempat, kepada keluarga dan handai tolan. Dan hendaklah mendoa ketika berpisah itu, dengan doa Rasulullah
Setengah mereka itu berkata, aku menemani Abdullah bin Umar dari Makkah ke Madinah dijagakan Allah kiranya Madinah itu. Tatkala aku bermaksud berpisah dengan dia, lalu ia mengucapkan kata-kata perpisahan kepadaku dan berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Luqman berkata, bahwa Allah Ta'ala apabila menerima simpanan akan sesuatu, niscaya dipeliharakannya. Dan aku menyimpankan pada Allah agamamu, amanahmu dan segala kesudahan amalanmu. Zaid bin Arqam meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, apabila bermaksud seseorang dari kamu bermusafir, maka hendaklah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan barakah baginya pada doa mereka itu. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari neneknya, bahwa Rasulullah apabila mengucapkan selamat jalan kepada seseorang, bersabda, diperbekali engkau kiranya oleh Allah dengan takwa. Diampunkannya dosa engkau, dan dihadapkannya engkau kepada kebajikan, kemana saja engkau menuju. Inilah doa orang yang tinggal untuk orang yang diucapkan selamat jalan. Musa bin Wardan berkata, aku datangi Abu Hurairah, di mana aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya, untuk perjalanan yang aku maksudkan. Lalu beliau berkata, apakah tidak aku ajarkan kamu, wahai anak saudaraku, sesuatu yang telah diajarkan aku oleh Rasulullah ketika mengucapkan kata perpisahan? Maka aku menjawab, belum. Maka beliau menyambung, katakanlah, aku pertaruhkan engkau pada Allah, yang tidaklah hilang segala pertaruhan padanya. Dari Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi lalu berkata, sesungguhnya aku bermaksud bermusafir, maka berilah nasihat kepadaku. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah, diberilah kiranya perbekalan takwa kepada engkau oleh Allah. Diampunkannya dosa engkau, dihadapkannya engkau kepada kebajikan, kemana saja engkau berada atau di mana saja engkau berada. Perawi hadits ini ragu, apakah Nabi mengucapkan, kemana saja atau di mana saja. Seyogyanya apabila mempertaruhkan kepada Allah Ta'ala, apa yang ditinggalkan, bahwa dipertaruhkannya keseluruhan, tidak ditentukan secara khusus. Diriwayatkan, bahwa Umar memberikan kepada orang banyak bermacam-macam pemberian bagi mereka. Ketika datang kepadanya seorang laki-laki bersama puteranya. Lalu Umar berkata kepada orang itu, belum pernah aku melihat seseorang yang serupa dengan seseorang, dari anak ini dengan engkau. Lalu orang itu berkata kepada Umar, akan aku terangkan kepada engkau tentang anak itu sesuatu, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku bermaksud bermusafir dan ibunya waktu itu sedang mengandung dia. Maka ibunya mengatakan, engkau pergi dan meninggalkan aku dalam keadaan yang begini. Lalu aku menjawab, aku pertaruhkan pada Allah, apa yang dalam perut engkau. Lalu aku pergi. Kemudian, aku kembali. Rupanya, ibunya telah meninggal dunia. Maka duduklah kami bercakap-cakap. Tiba-tiba kelihatan api di atas kuburannya. Lalu aku bertanya kepada orang banyak, apakah api itu? Orang banyak menjawab, api itu dari kuburan si Anu, di mana kami melihatnya tiap-tiap malam. Maka aku menyambung, demi Allah, sesungguhnya wanita itu selalu berpuasa dan menegakkan sholat. Lalu aku mengambil cangkul, pergi sehingga sampailah kami ke kuburan itu. Lalu kami gali, tiba-tiba kelihatan pelita, dan tiba-tiba budak kecil ini merangkak-rangkak. Maka orang mengatakan kepadaku, bahwa ini adalah petaruhmu, simpananmu. Jikalau engkau mempertaruhkan ibunya, niscaya engkau akan mendapatinya. Maka Umar berkata, sesungguhnya budak ini amat serupa dengan engkau, dibandingkan burung gagak dengan burung gagak. Keempat, bahwa ia mengerjakan sholat sebelum bermusafir, selaku sholat istihoroh, sholat memohonkan kebajikan pada Tuhan. Sebagaimana telah kami terangkan pada kitab sholat. Dan waktu keluar untuk perjalanan itu, dikerjakan sholat karena perjalanan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi,
lalu berkata, "Sesungguhnya aku bernazar akan bermusafir. Dan telah aku tuliskan wasiatku. Maka kepada siapakah dari orang tiga, aku serahkan wasiat itu? Kepada putraku atau kepada saudaraku atau ayahku?" Lalu Nabi menjawab, "Tiadalah seorang hamba meninggalkan pada keluarganya suatu peninggalan, yang lebih disukai Allah, daripada 4 rakaat sholat, yang dikerjakannya di rumahnya, apabila ia telah mengikatkan kain-kain perjalanannya." Ia membaca pada rakaat-rakaat itu surat Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Kemudian ia membaca doa, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku menghampirkan diriku kepadamu dengan sholat 4 rakaat ini. Maka gantikanlah akan aku dengan dia pada keluargaku dan hartaku." Maka sholat 4 rakaat itu menjadi khalifah penggantinya pada keluarganya dan hartanya. Dan penjagaan keliling rumahnya, sampai ia kembali kepada keluarganya. Kelima, apabila telah berada di pintu rumah, maka hendaklah membaca, "Dengan nama Allah, aku menyerah diri, bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan Allah. Wahai Tuhan, aku berlindung dengan Engkau, bahwa aku akan menyesatkan atau aku disesatkan. Bahwa aku akan memperosokkan orang atau aku diperosokkan orang. Bahwa aku akan menzalimi orang atau aku dizalimi orang. Bahwa aku akan membodohi orang atau aku dibodohi orang." Apabila ia berjalan, lalu membaca doa, yang artinya, "Wahai Allah Tuhanku, dengan Engkau, aku berkembang. Kepada Engkau, aku bertawakal. Dengan Engkau, aku berpegang. Dan kepada Engkau, aku menghadapkan wajahku. Wahai Allah Tuhanku, Engkaulah kepercayaanku dan Engkaulah harapanku. Maka cukupkanlah akan aku, apa yang penting bagiku dan apa yang tidak aku pentingkan dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Mulialah tetangga Engkau dan agunglah pujian bagi Engkau. Dan tiadalah Tuhan selain Engkau. Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah bagiku perbekalan takwa, ampunilah dosaku, dan hadapkanlah aku kepada kebajikan, kemana saja aku menghadap." Hendaklah doa ini dibaca pada tiap-tiap tempat, di mana ia akan berangkat dari tempat itu. Apabila telah mengendarai kendaraan, maka hendaklah membaca, "Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan tiada upaya, melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Apa yang dikehendaki oleh Allah, niscaya ada dan apa yang tiada dikehendakinya, niscaya tidak ada. Maha suci Allah yang telah mengadakan semua ini untuk kita dan kita tak dapat mengendalikannya hanya dengan kurnia Tuhan. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita. Apabila kendaraan telah lurus di bawahnya, maka hendaklah membaca, segala pujian bagi Allah yang menunjukkan kita kepada pekerjaan ini. Dan sesungguhnya tidaklah kita memperoleh petunjuk, jikalau tidak ditunjuki oleh Allah. Wahai Allah Tuhanku, Engkaulah yang membawa di atas punggung kendaraan ini, dan Engkaulah yang menolong atas segala pekerjaan." Keenam, bahwa bertolak dari rumah pada pagi-pagi hari. Diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi berangkat pada hari Kamis. Beliau bermaksud ke Tabuk, dan berangkat pada pagi-pagi hari. Dan berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah kiranya barakah bagi umatku pada kepagiannya." Disunatkan memulai keluar bermusafir pada hari Kamis. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ka'b bin Malik dari bapaknya, yang mengatakan, amat sedikitlah Rasulullah keluar untuk bermusafir, selain pada hari Kamis. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah kiranya barakah bagi umatku pada kepagiannya hari Sabtu." Dan Rasulullah apabila mengutus suatu pasukan, maka diutuskannya pada pagi hari. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah kiranya bagi umatku barakah pada kepagiannya pada hari Kamisnya." Abdullah bin Abbas berkata, "Apabila engkau mempunyai suatu keperluan kepada seseorang, maka mintalah keperluan itu daripadanya, pada siang hari. Dan janganlah engkau minta pada malam hari.
Dan mintalah pada pagi hari. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah berdoa, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah kiranya barakah bagi umatku pada kepagiannya. Dan tiada seyokialah bermusafir sesudah terbit fajar dari hari Jumat. Maka ia menjadi maksiat dengan meninggalkan Jumat. Dan harinya disangkutkan kepada Jumat. Maka permulaannya hari itu adalah setengah daripada sebab-sebab wajibnya Jumat. Mengantarkan orang musafir untuk perpisahan adalah disunatkan, yaitu sunnah Nabi. Beliau Nabi bersabda, sesungguhnya bahwa aku mengantarkan mujahid pejuang fisabilillah, lalu aku mengelilinginya di atas kendaraannya pada pagi-pagi atau petang-petang, adalah lebih aku sukai dari dunia dan isinya. Ketujuh, tidak berhenti sebelum siangnya panas. Dan itu adalah sunat. Dan adalah kebanyakan perjalanannya itu pada malam. Nabi bersabda, haruslah kamu berjalan pada malam. Sesungguhnya bumi itu dilipatkan di malam hari, apa yang tidak dilipatkan di siang hari. Manakala telah dekat kepada tempat perhentian, maka hendaklah berdoa, wahai Allah Tuhanku, yang memiliki 7 petala langit dan apa di naunginya, yang memiliki 7 petala bumi dan apa yang dibawanya, yang memiliki setan-setan dan apa disesatkannya, yang memiliki segala angin dan apa yang diterbangkannya, dan yang memiliki segala laut dan apa yang dialirkannya. Aku bermohon kepadamu akan kebajikan tempat ini dan kebajikan penduduknya. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan tempat ini dan kejahatan isinya. Singkirkanlah daripadaku kejahatan orang-orang jahat dari mereka. Apabila telah bertempat pada suatu tempat, maka hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan dilampaui oleh orang baik dan oleh orang jahat, daripada kejahatan apa yang dijadikannya. Apabila telah datang malam, maka hendaklah berdoa, wahai bumi Tuhanku, Tuhanmu Allah, aku berlindung dengan Allah, daripada kejahatanmu, daripada kejahatan isimu dan daripada kejahatan apa-apa yang merangkak-rangkak di atasmu. Aku berlindung dengan Allah, daripada kejahatan tiap-tiap singa dan singa-singa, ular dan kalajengking. Dan dari kejahatan penduduk negeri, bapa dan anaknya. Kepunyaan Tuhan, apa yang mendiami pada malam dan siang. Ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Manakala ia meninggi pada tempat yang tinggi dari bumi pada waktu perjalanan, maka seyokialah berdoa, wahai Allah Tuhanku, bagi engkaulah ketinggian di atas tiap-tiap ketinggian. Bagi engkaulah pujian di atas tiap-tiap hal keadaan. Manakala menurun, niscaya membaca tasbih. Dan manakala takut kesepian dalam perjalanan, niscaya membaca, Maha Suci Tuhan yang memiliki, yang Maha Suci, Tuhan bagi segala malaikat dan roh, agunglah segala langit dengan kemuliaan dan keperkasaan. Kedelapan, bahwa menjaga diri di siang hari. Tidak berjalan sendirian, keluar dari rombongan kafilah. Karena kadang-kadang diculik atau terputus dari teman. Dan di malam hari menjaga diri ketika tidur. Nabi apabila tidur pada permulaan malam dalam perjalanan, beliau merebahkan kedua lengannya. Dan kalau beliau tidur pada akhir malam, beliau menegakkan kedua lengannya dan meletakkan kepalanya pada tapak tangannya. Maksudnya yang demikian itu, bahwa beliau tidak tidur nyenyak. Lalu terbit matahari dan beliau itu tidur tiada mengetahuinya. Lalu yang luput dari sholat, menjadi lebih utama daripada yang dicarinya dengan perjalanan. Disunatkan pada malam hari, berganti-gantian menjaga dengan teman-teman. Apabila tidur seorang, maka yang lain menjaga. Ini adalah sunnah Nabi. Dan manakala musuh bermaksud kepadanya atau binatang buas pada malam atau siang hari, maka hendaklah membaca ayatul kursi, syahidalohu, surat al-ikhlas kul huwallahu, dan al-muawwadzatain, kul auzu birabil falak dan kul auzu birabin nas. Dan hendaklah membaca, bismillah, dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah. Tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Mencukupilah bagiku Allah.
Aku bertawakal kepada Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Tiada yang mendatangkan segala kebajikan melainkan Allah.